Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih atas keseriusan, kesungguhan Kapolsek beserta jajarannya telah berusaha maksimal untuk meringkus, menangkap. Ini menunjukkan bahwa kerja Kapolsek Tambak ini baguslah, cukup bagus. Dan sebenarnya bukan hanya sekarang saja beliau itu melakukan penangkapan, bahkan sejak dulu sudah pernah itu. Tapi puncak prestasi yang sebenarnya sekarang ini. Oleh karena itu saya sebagai pengurus MUI mengucapkan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya telah melakukan upaya-upaya pengamanan, bahkan itu bisa mengarah kepada pencegahan agar narkoba di Kecamatan Tambak ini tidak meluas kemana-mana. Sangat disayangkan sekali kenapa narkoba itu bisa berada di lingkungan Desa Sukauning yang notabene-nya adalah banyak pondok pesantrennya, banyak kiainya. Itu yang sangat saya sayangkan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Kemudian saya sangat prihatin kalau itu terjadi satu saat juga akan merembet ke para santri, para pelajar, ya kan? Ya, penegak hukum, terutama juga Kapolsek, ini harus bahu-membahu beserta instansi terkait termasuk Koramil, apalagi berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat kepada para kiai, bekerja sama untuk menanggulangi ini, jangan sampai ini menyebar luas ke daerah-daerah yang lain. Karena saya mendengar dari WA itu 2 orang dari Sukauneng, 1 diantaranya dari Desa Tambak. Jadi jangan sampai ini sampai menyebar ke desa-desa yang lain. Cukup untuk ini saja. Dan ini merupakan kerja berat dari Kapolsek Kecamatan Tambak. Saya berharap Kapolsek tetap harus bersinergi dengan tokoh masyarakat, dengan kepala desa, untuk agar jangan sampai ini terjadi lagi. Dan saya kira masih ada ini, kira-kira masih ada lah. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama, dan MUI nanti, kita dalam waktu dekat insya Allah akan mengumpulkan semua pengurus MUI, akan membicarakan tentang masalah ini. Kenapa ini bisa terjadi, apalagi di lingkungan desa yang banyak pesantren. Tapi kalau persoalan ini kan betul-betul akan merusak generasi bangsa, generasi muda ke depannya. Mentalnya dirusak. Karena ini kan analoginya kan sama dengan khamar itu. Jadi analoginya, jadi kalau secara jelas di Al-Quran hadis tidak ada itu narkoba itu. Tapi dianalogikan, dikiaskan Pak, dengan khamar itu. Jadi elatnya adalah memabukkan itu, membuat orang halusinasi, membayangkan sesuatu yang semestinya tidak bisa terjadi, tak mungkin terjadi. Satu yang pertama. Yang kedua, akan merusak mental itu. Bahkan akan mengakibatkan perilaku yang lebih jahat lagi. Keberanian membunuh, keberanian melakukan perzinahan, keberanian melakukan pemerkosaan, keberanian melakukan pencurian. Ini akibat dari narkoba, Pak. Jadi oleh karena itu saya berharap ke depan Pak Kapolsek beserta jajarannya dan Ramil, bahkan Forkopincam, ayo bergerak bersama-sama, karena ini saya lihat sudah darurat, Pak. Darurat narkoba. Beberapa hari yang lalu Sanggapura juga kena. Jadi baik di Kecamatan Tambak maupun Sanggapura, kalau menurut saya sudah dianggap darurat narkoba. Oleh karena itu mari bersama-sama agar generasi muda kita tidak tercekoki, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik itu, dan itu sangat bertentangan dengan undang-undang. Apalagi ini Bawean ini terkenal dengan kota santri. Saya belum yakin bahwa Bawean itu menjadi kota santri yang betul-betul melaksanakan santri yang sebenarnya.
Kalau dari segi persentase memang betul 99,9% beragama Islam dan beriman, tapi implementasinya, pengamalan keimanannya ini yang kurang. Jadi kondisi Bawean yang katanya Islami, Islam yang ada sementara ini sifatnya menurut saya itu seremonial dan lebih konteksnya pada pribadi-pribadi. Ya ada juga lah yang sifatnya bersifat umum, itu ada juga. Tapi kalau seremonial sifatnya hanya hura-hura, bukan serius di dalam pembinaan mental generasi muda, bagaimana kedepannya generasi ini dibina betul, ini belum. Sifatnya hanya hura-hura dan seremonial. Jadi oleh karena itu perkaderan. Jadi perkaderan pun hanya sifatnya seremonial. Nah gitu, setelah itu lewat. Kemudian setelah itu hanya alumni saja, begitu kan? Tidak serius. Padahal itu perlu tindak lanjut, itu Pak, di Bawean itu. Jadi tidak baik-baik saja, memang betul. Memang betul, kalau di persentase hampir sekali kenakalan remaja itu. Mohon maaf Pak Basit ini. Saya dengar sudah lebih dari 60 dari kenakalan remaja itu yang notabene mereka itu melakukan pacaran, hamil di luar nikah. Itu sudah banyak sekali, sudah lebih dari 50, bahkan lebih 60 anak santri atau pelajar yang hamil di luar nikah. Dan ini sangat prihatin. Kalau sudah begitu, akan menjadi apa masyarakat Pulau Bawean itu? Sudah tidak religi lagi, sudah tidak lebih jurus lagi itu. Bahkan lebih parah. Oleh karena itu maka ini memerlukan kerjasama antara semua pihak. Jadi Kapolsek, Forkopimda, Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh agama, atau siapapun yang stakeholder yang punya kepentingan untuk menangani persoalan-persoalan di Bawean ini. Pencurian luar biasa Pak. Pencurian luar biasa. Rumah-rumah sekarang sudah banyak yang terkunci rapat, tidak lagi seperti dulu. Orang tarawih di belakang rumahnya, di belakang dirompak. Kemudian ya segala sesuatunya diambil. Baru-baru ini kelopang gubuk hampir 1 kilo emasnya hilang begitu saja. Ini kejahatan yang luar biasa Pak. Jadi oleh karena itu perlu bekerja samalah semua pihak, keamanan, kemudian para ulama, tokoh masyarakat, para kiai, semua untuk dan demi kepentingan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat Bawean ke depan. Pewarta Basit Gaul Media Bawean.